Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Prian, NPM 19510100096, Prodi Ekonomi Syariah, kelas B, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Pada video kali ini saya akan meresum kembali mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Balfasa MEI. Pada pertemuan 1 dan 2 kami membahas tentang metodologi penelitian. Nah, yang pertama, apa itu metode penelitian? Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang dipilih secara spesifik untuk memecahkan data dan memecahkan suatu masalah yang dilakukan pada suatu penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, yang kedua adalah researcher. Apa itu researcher? Researcher adalah orang yang melakukan penelitian kembali. Dapat disimpulkan bahwa RE kembali, search meneliti, dan ER orangnya. Selanjutnya pada kontrak kuliah metodologi penelitian ini kami membahas yang pertama adalah materi dan diskusi, yang kedua adalah materi yang didiskusikan wajib dirangkum dan dikirim, yang ketiga materi yang dibagikan wajib di print atau difotokopi, yang keempat setiap pertemuan mendapatkan poin tergantung keaktifannya, yang kelima absen terdiri dari tidak hadir, aktif, dan hadir. Nah, yang keenam adalah wajib menggunakan Mendeley untuk manajemen sumber data. Dapat kita lihat di layar link dan tutorial Mendeley-nya. Dan pada pertemuan 3 dan 4 kami membuat tugas paper atau makalah individu terkait ekonomi, keuangan, dan perbankan syariah. Agar tidak plagiat di setiap paragraf, harus ada referensi, dan hindari blog, web, dan WordPress. Data boleh dari OJK, BI, dan BPS. Paper individu meliputi dari identitas penulis, abstrak, pendahuluan, landasan dasar Al-Quran dan Hadis, dan konsep pembahasan 1, pembahasan 2, tawaran penulis, kesimpulan, dan referensinya. Contohnya bisa kita lihat di situ, bisa menggunakan Google Scholar. Kami diwajibkan menggunakan manajemen referensi Mendeley. Terus memperbanyak rujukan referensi, jurnal ilmiah, dan buku berbahasa asing. Diusahakan setiap paragrafnya digunakan referensi yang berbeda. Menggunakan middle note atau body note, minimal 25 referensi, 12 sampai 15 halaman atau bisa lebih, sudah termasuk referensi dan lain-lain. Ukuran kertas menurut sesuai aturan kampus UIN Raden Intan Lampung adalah A4 dan spasi 1,15, ukuran atas dan kiri 4 cm, ukuran kanan dan bawah 3 cm. Masuk ke dalam paper, yang pertama abstrak. Abstrak dibuat paling akhir. Abstrak adalah yang menggambarkan paper tersebut. Tujuannya adalah masalah dari hasil penelitian. Kedua, setiap paragraf harus ada referensinya. Hindari blog atau web.
diperbolehkan dengan buku, jurnal ilmiah, dan dirangkum. Yang terakhir adalah sesuai dengan temuan lapangan. Selanjutnya ada metode yang dilakukan. Yang pertama adalah metode kualitatif dan metode kuantitatif. Dapat kita lihat di layar. Selanjutnya poin-poin dalam menulis paper. Ada beberapa macam template bentuk dalam menulis paper poin yang disebutkan tadi. Itu poin umum atau general. Yang kedua, poin-poin apa saja dalam pendahuluan. Latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya tulis dibuat dan guna mendukung penulisan karya ilmiah yang kompeten. Maka latar belakang yang baik harus disusun dengan detail dan kalau bisa disertai data atau fakta yang mendukung. Selanjutnya research gap, perbedaan pendapat dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya pada kontrak kuliah metodologi penelitian ini kami membahas yang pertama adalah materi dan diskusi, yang kedua adalah materi yang didiskusikan wajib dirangkum dan dikirim, yang ketiga materi yang dibagikan wajib di print atau difotokopi, yang keempat setiap pertemuan mendapatkan poin tergantung keaktifannya, yang kelima absen terdiri dari tidak hadir, aktif, dan hadir. Nah, yang keenam adalah wajib menggunakan. Pada pertemuan 7 kami melakukan beberapa tata cara upload artikel jurnal. Yang pertama, lihat database yang dikasih Pak Iqbal berbentuk Excel, kemudian lihat link. Yang kedua, selanjutnya cek akreditasi jurnal, pilihlah akreditasi Sinta 4, 5, dan 6. Yang ketiga, pilihlah jadwal upload yang lebih dari 2, yakni 4 itu lebih bagus, contohnya Agustus, Oktober, November, Desember. Yang keempat, buka link, kemudian lihat di arsip, kemudian lihat yang sudah terbit, kemudian download. Yang kelima, kemudian klik register. Yang keenam, kemudian tunggu konfirmasi dari pihak penerbit akankah layak diterbit atau ditolak. Yang ketujuh, apakah tidak ada kepastian, pilih untuk meminta izin untuk mencabut artikel yang disubmit dan kemudian cari jurnal yang dapat menerbitkan artikel kita. Pada pertemuan ke-8 kami membahas hipotesis. Hipotesis mencakup hasil penelitian terdahulu yang mendukung, hasil penelitian yang tidak mendukung, teori dan konsep yang mendukung, argumentasi dan penulis itu sendiri. Contoh hipotesis, orang yang sudah menikah memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi dibandingkan orang yang belum menikah. Apa pengertian pengembangan hipotesis? Pengembangan hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga. Karena masih harus dibuktikan kebenarannya, dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Contoh pengembangan hipotesis meliputi X1 kepemimpinan Islami, X2 motivasi kerja Islami, X3 kepuasan kerja Islami, dan Y kinerja karyawan Islami.